menjadi kelas karyawan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Komputer dan Pendidikan di Universitas Budi Waluyo. Nah, sekarang saya akan membuat video wawancara sebagai tugas public speaking yang diampu oleh Ibu Zulmi Restika, SPD MPD. Nah, sekarang saya dengan salah satu guru asistensi di sekolah saya, asistensi di SDN Genuk 1. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Sehat Ibu. Bu Tari, kalau boleh tahu, Bu Tari itu mengajar di kelas berapa ya Bu? Alhamdulillah untuk tahun ini saya dipercaya mengajar di kelas 5. Ibu Tari sudah berapa tahun mengajar di sini? Kalau di SD sini ya? Itu di SD sini saya dari 2008. Jadi berapa tahun? Hidup sendiri. Cukup lama gitu berarti Bu. Dari sekolah. Langsung saja nih Bu ke pertanyaan. Bu Tari, seberapa penting pendidikan berkarakter sejak dini di sekolah dasar itu? Pendidikan karakter. Kalau menurut saya di SD ya, di SD itu ya saya kan di SD ya, di SD untuk anak-anak usia 7 sampai 12 tahun itu kan di masa-masa yang bilangnya usia segitu itu terus pembentukan karakter itu sangat efektif ya. Karena memang masa di usia-usia seperti itu anak itu kita membentuk penanaman karakter itu lebih bisa mengenali karena dengan kebiasaan. Kalau anak SD itu dulu kan masih istilah kayak lebih efektif mungkin dibanding anak SMA. Itu agak sulitnya di SMA. Kalau di SD menurut saya itu pendidikan karakter penting karena ya katanya kan namanya itu lebih penting dari ilmu kan gitu ya katanya ya. Nah, umum masih di SD masih sebenarnya masih di bodohnya kita tanamkan karakter seperti jujur, disiplin itu kan yang akan membentuk anak kedepannya ya sebagai fondasi dia untuk ke depannya itu dia harus ditanamkan karakter yang baik kayak disiplin, jujur, tanggung jawab itu dari SD itu harus ya kita nggak bisa-bisanya untuk menanamkan itu lewat kebiasaan ya apalagi di kurikulum sekarang ini banyak sekali ada itu kebiasaan tujuan bisa dan itu kan sebenarnya Pak Menteri kan juga baik dan mengarahkan ke sana apalagi itu nggak hanya untuk anak SD ya mungkin yang atas tapi yang saya rasakan karena di SD itu memang pas banget seperti apa ya seperti dasarnya yang harus kita pelajari. Pertanyaan kedua ya Bu Tari, nilai-nilai karakter apa saja yang paling perlu ditanamkan pada siswa SD? Karakter yang baik itu tadi yang perlu ditanamkan. Oh ya, itu yang pasti kayak misalnya kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kemandirian, seperti itu. Kalau kita bisa menanamkan ke anak itu dari kebiasaan, selama-lama membentuk karakternya dia, itu kan semakin dia dewasa ya, harapannya lebih bisa mengontrol diri, komunikasinya, sehingga bisa meminimalisir risiko kenakalan remaja. Kalau sudah remaja kan banyak ya kenakalan remaja, bullying itu nanti menurut saya bisa lebih diminimalisir kalau anaknya dibekali karakter yang baik, jujur, tanggung jawab, disiplin, ya gitu kan. Ya kalau dia ditanamkan dan menjadi karakternya dia sudah terbiasa melakukan itu, mungkin nanti kalau di tingkat SMP atau SMA kan lebih minim untuk ya masih ada anak yang nakal, tapi kan lebih meminimalisir ya kenakalan remaja seperti itu. Kalau selanjutnya
tantangannya karena Gen Alpha ini memang hidup di apa ya, zaman digital ya. Mungkin tantangan utamanya itu ya dari dan medsos ya. Anak lebih cepat menerima itu kan apa dari medsos, ada di TikTok, YouTube segala macam itu kan cepat banget. Dan tantangannya mungkin bagaimana kita bisa mendampingi anak ketika dia melihat itu konten di medsos yang sulit kan mengontrolnya, dan itu berhubungan dengan orang tua. Ya, termasuk kendala juga, ya nggak? Kendalanya sama antar orang tua. Kendalanya ya kita di sekolah hanya sebentar ya untuk mengontrol anak yang tadi yang pakai gadget sama medsos di sekolah hanya sebentar, mereka banyak itu di rumah. Ya, bagaimana dengan mungkin pola asuh yang berbeda juga, orang tua yang sibuk bekerja, itu tantangan kita. Bagaimana mengkomunikasikan bekerja sama untuk mengontrol anak dalam penggunaan gadget dan itu di medsos seperti itu. Nah itu kan butuh kerjasama. Dan bagaimana kita bisa biasanya kayak saya dari TikTok lebih menarik mungkin ya, pendidikan di TikTok ya, TikTok di YouTube itu mungkin bagian lebih menarik, dan bagaimana kita bisa memberi ke anak tadi pendidikan karakter dan juga sama menariknya, ya kan? Jadi intinya tantangan seperti itu harus kita lakukan dengan rumah dari kita, harus memberi teladan yang baik, harus kita kasih teladan yang baik, dan itu harus kita lakukan secara konsisten, tidak hanya sekali dua kali, tapi dengan kebiasaan setiap hari. Mungkin tantangan itu masih bisa sedikit teratasi. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk guru-guru lain agar terus bersemangat untuk membentuk karakter pada siswa? Ya, gitu. Dan teman-teman yang lain mungkin kalau pesannya saya itu ya tetap semangat. Ya intinya kalau dari SD itu kan tadi penanaman karakter itu kita harus menjadi teladan dulu, kasih contoh yang baik. Jadi kalau kita berbuat baik, insya Allah besok akan menuai yang baik juga. Jadi tetap semangat untuk terus berbuat baik, memberi contoh pada anak. Ya, terus memotivasi anak kita jadi karakter-karakter yang baik. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan cerita berharga yang telah dibagikan di hari ini. Dari obrolan kita, saya belajar bahwa karakter itu bukan hanya penting, tapi juga menjadi fondasi utama bagi siswa-siswa anak-anak Ibu di masa depan. Saya juga semakin sadar peran guru bukan sekedar mengajar akademik, namun melainkan juga membimbing, menanamkan nilai dan menjadi teladan nyata di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga pengalaman dan pesan yang Ibu tadi sampaikan menjadi inspirasi khususnya bagi saya dan teman-teman saya yang jadi sebagai calon guru, agar kelak mendidik dengan hati penuh kesabaran, fokus terhadap pembentukan karakter anak-anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Ibu dan juga teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.